Usai diperiksa polisi, Haris Azhar Fathia ngaku dicecar puluhan pertanyaan. Tadi pagi baik saya maupun Haris itu ada penjemputan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau ke saya sendiri ada sekitar 4 sampai 6 orang yang datang, ada 2 mobil, di mana itu sekitar jam setengah 8 pagi datang ke kediaman saya, lalu membawa surat untuk pemanggilan paksa untuk pemeriksaan sebagai saksi. Jam 7, jam 8 kurang lah, kalau saya posisinya di kantor. Pas saya juga pagi tadi mampir ke kantor, karena nggak jauh dari rumah. Saya datang, ditunjukkan surat, ini suratnya perintah kepada para penyidik. Perintah kepada para penyidik untuk menghadirkan saya, yang surat saya baca. Kira-kira begitu. Atau saya tanya, bukankah tanggal 7 Februari? Karena saya juga baca berita, ada statement dari Kabid Humas Polda Metro. Tapi penyidik-penyidik yang datang tadi pagi tidak menjelaskan. Kamu udah dibilang somasi oleh Pak Juniper 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan pada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Selama ini Fathia dan Haris berkomunikasi dengan baik dengan penyidik, baik via surat maupun via WhatsApp atau by phone. Jadi ketika tidak bisa pun menjelaskan ataupun surat panggilan misalnya menyusul itu pun tidak masalah. Nah, jadi pertanyaan buat kami, kenapa tiba-tiba tadi pagi langsung datang dan ada upaya menjemput paksa? Padahal jika dijelaskan dengan baik oleh kepolisian bahwa ini panggilan ketiga dan dikasih tahu bahwa jika tidak bla 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 gitu, tentu akan lebih kita hormati. Ini pertanyaan buat Fathia, ada apa dengan cara-cara seperti itu? Makanya tadi Fathia dan Haris kaget ketika hari ini ada 5 anggota polisi datang langsung menemui, dan juga tadi ditanya mana suratnya, nggak ditunjukkan juga. Jadi kita bertanya juga gitu. Sejak kami membuat laporan, prosesnya kami selalu ikutin secara prosedural. Kami dipanggil setiap saat, kami hadir memang. Dan kami sudah diperiksa di penyidikan itu 2 kali di dalam lidik. Ya, kemudian di dalam penyidikan juga kami sudah diperiksa juga di dalam tingkat penyidikan karena sudah ditingkatkan penyidikan. Tidak sepenuhnya benar yang disampaikan rekan Juniper. Di pertemuan pertama kami datang, tapi Pak Luhut dan Pak Juniper tidak datang. Jadi ada waktu yang tidak ketemu. Di mana ketika kami bisa tapi Pak Luhut tidak bisa, dianggap tidak ada pertemuan. Tapi ketika Pak Luhutnya bisa, kami tidak bisa, dianggap kemudian gagal. Itu yang kita pertanyaan ke polisi, sejauh mana upaya mempertemukan agar cocok tanggalnya. Karena waktu itu ada tanggal di mana kami bisa, kami mendatangi sesuai dengan panggilan dari kepolisian, tidak datang gitu. Nah di lain waktu ketika kami tidak bisa tapi Pak Luhut datang, itu dianggap kemudian kami tidak mau bertemu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dipanggil selalu tidak hadir, tidak bisa datang, terus mau ditunda sampai kapan? Apakah mau ditunda sampai Lebaran Kuda? Pemeriksaan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terkait kasus berita bohong yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan sudah selesai. Keduanya dicecar sejumlah pertanyaan berkaitan kasus ini. Haris sendiri dicecar sebanyak 17 pertanyaan, sedangkan Fathia dicecar 20 pertanyaan. Materi pertanyaan antara lain berkaitan akun YouTube yang isi kontennya dipermasalahkan Luhut. Materi pertanyaan banyak soal akun YouTube saya, lalu juga soal materi konflik of interest-nya dan soal riset oleh 9 organisasi, kata Haris kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 18 Januari 2022. Dalam kesempatan yang sama, Fathia menyebut materi pertanyaan penyidik ke dirinya seputar data riset yang turut disoalkan oleh Luhut. Selain akun YouTube juga dipertanyakan terkait sumber-sumber riset ataupun data-data yang menyebutkan terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan, yang mana itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam risetnya, juga dan selain itu mempertanyakan terkait metodologi dan sebagainya, yang itu tadi sudah dijawab melalui proses pemeriksaan, beber Fathia. Dalam pemeriksaan ini, keduanya juga masih berstatus sebagai saksi. Keduanya juga belum mengetahui rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan polisi dalam kasus ini.
Kemudian memang dari dokumen yang akan peroleh dari kepolisian bahwa tanggal 17 Desember memang sudah ada disampaikan kepada kami SP2HP, dan kemudian dalam SP2HP itu diinformasikan telah dimulai penyidikan kasus ini, yaitu sejak 17 Desember. Ya, itu yang kami dapat dan peroleh dokumen dari pihak kepolisian, sebagaimana kewajiban pihak kepolisian menyampaikan perkembangan, pemberitahuan perkembangan perkara, yaitu hasil penyelidikan. Nah, kemudian setelah ini menjadi penyidikan, kami diperiksa untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh kepolisian. Nah, kemudian kami mendapat informasi memang bahwa rekan kami Haris Azhar itu diminta keterangan untuk di tingkat penyidikan. Mungkin Mas Isnur sudah dapat informasi juga, yaitu diinformasikan kepada kami sekitar Desember, ya 23 Desember. Kemudian rekan kami Azhar dan kemudian juga Fathia minta ditunda, kalau tidak salah itu tanggal 27. Ternyata mereka tidak datang. Kemudian lanjutannya ya meminta ditunda tanggal 6 Januari. Ya, 6 Januari. Kemudian diinformasikan kepada kami setelah kami konfirmasi bagaimana perkembangan, rekan kita Haris Azhar dan Fathia juga tidak hadir. Nah, oleh karenanya pihak kepolisian, kami mendapat informasi tadi pagi mengambil tindakan sebagaimana diatur KUHP, karena tidak hadir 2 kali adalah penjemputan secara paksa. Oleh karenanya dengan segala hormat kepada Mas Isnur, ya toh tentu proses ini hormati dan kita hormati. Sekali lagi kan klien kami selalu berkata kepada kami dan menyatakan kita hormati proses hukum. Malahan di mediasi yang diundang oleh pihak kepolisian, klien kami sesibuk-sibuknya tidak hadir di setiap panggilan kepolisian. Tetapi pada saat mediasi, terus terang aja kami juga sangat kecewa. Ternyata waktu dan kesempatan yang diberikan mediasi itu pertama tidak hadir, dan kedua juga ya panggilan untuk mediasi itu sekitar saya ada catatannya ini sekitar tanggal 23 November ya ada panggilan untuk mediasi juga tidak hadir. Nah, tidak hadir untuk melakukan mediasi. Disinilah yang kami menyatakan bahwa silakan proses, karena kita sudah berupaya bagaimana yang terbaik secara kekeluargaan, tapi tidak dihormati. Itulah perkembangan yang kami dapatkan dan kami peroleh sampai saat ini. Oke, Mas Isnur. Saya ingin menanggapi, Mbak. Silakan. Ya, soal mediasi, pertama itu yang kami sayangkan dari komunikasi sama seperti sekarang. Kemarin-kemarin komunikasinya bagus dengan via WA, ngasih tahu gitu, bisa ketemu kapan dan lain-lain. Ini yang menurut saya jadi ada standar yang berubah, standar yang berbeda penerapannya. Makanya ketika hari ini ada tiba-tiba panggilan paksa, kenapa tidak ada komunikasi yang baik seperti panggilan 1 dan panggilan 2? Itu yang kami pertanyakan Pak Rekan Junifer kepada kepolisian tadi. Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan Haris Azhar dan Fathia semakin memanas. Ya, sebenarnya perseteruan antara mereka ini sudah terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Perseteruan itu dimulai dari tuduhan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Jadi, dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Haris Azhar, Luhut Binsar Panjaitan ini dituduh telah bermain bisnis tambang emas di Blok Wabu Intan Jaya, Papua sana. Dalam video YouTube yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi", Haris Azhar dan Fathia membahas tentang hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi di Indonesia seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka. Dalam riset tersebut disebutkan bahwa ada dugaan para pejabat atau purnawirawan TNI AD
turut serta dalam bisnis tambang emas tersebut atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di wilayah Intan Jaya, Papua. Sekedar informasi, kasus ini bermula dari adanya unggahan video berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya" yang diunggah di akun YouTube Hadits Azhar. Video tersebut berisi wawancara bersama Fathia. Dalam video tersebut membahas hasil riset sejumlah organisasi termasuk Kontras tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Singkat cerita, nama Luhut dibawa-bawa dalam hal ini. Pihak Luhut sendiri sudah lebih dulu melakukan somasi terkait video ini hingga akhirnya memutuskan untuk melaporkan keduanya ke Mapolda Metro Jaya dengan tudingan pencemaran nama baik. Tepat pada hari ini, penyidik Polda Metro Jaya sempat mendatangi keduanya untuk dijemput dengan tujuan akan diperiksa terkait kasus ini. Keduanya pun menolak dijemput dan memilih datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Kamu udah dibilang somasi oleh Pak Juniper 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya nuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat.